Halo kalian semuanya, senang bisa lagi bersama dengan kalian di video kali ini. Saya Mariska Polii dan saat ini akan chit-chat dengan Mariska adalah Intan Pakaya atau yang lebih akrab disapa Iin. Intan saat ini sedang atau telah merilis single terbarunya berjudul Story. Dan sebelum saya chit-chat dengan Iin, saya ingin juga meminta maaf kepada kalian semuanya karena terutama kepada teman saya Nova Karawan yang dimana video sebelumnya terjadi salah penulisan nama. Kami mohon maaf atas nama M&M Enterprises 2020. Mudah-mudahan di lain kesempatan tidak terjadi lagi. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena harusnya ditulis Nova Karawan, bukan Nova Karawan. Oke, terima kasih untuk Nova atas pengertiannya. Terima kasih sekali lagi. Dan saat ini yang akan chit-chat dengan Mariska adalah Intan Pakaya dan sudah ada saat ini Intan. Halo Iin. Tidak usah dibahas soal yang tadi ya. Saya minta maaf juga karena ketidakprofesionalan ya tadi. tapi kali ini sudah fix, sudah aman, terkendali. Oke. Apa kabar Iin? Maaf mengganggu ya untuk sibuk sekali menyanyi tapi harus meladeni saya. Ya, enggak dong. Alhamdulillah sehat, baik, Kak Eka. Oke. Sama toh kabar di sana? Ya. Puji Tuhan baik Iin, dan congratulations ya Iin untuk story-nya ya. Terima kasih. Ya itu kalau boleh tahu pengalaman pribadi kah atau pengalaman temannya mungkin, atau salah satu keluarga, atau mungkin melihat keadaan di sekitarnya mungkin ya memang saat lebih tepatnya itu lagu pengalaman semua orang kayaknya. Ya karena kepoin story Insta story atau pernah di posisi itu karena yang sekarang respon orang-orang suka bilang ke Iin, aduh Iin kita sekali itu lagu. Aduh Iin sama dengan kita ada rasa itu lagu. Begitu dah. Itu lagu jujur bukan Iin pengalaman, bukan. Itu yang punya lagu, yang tulis. Atau yang punya lagu pengalaman yang punya lagu mungkin. Tanya, kan yang punya lagu itu Koko Indra Amak di Jakarta dia. Tanya ini Koko pengalaman, dia bilang bukan lah gitu. Jadi kayak dia cuman ambil yang kekinian dang, yang lagi happening sekarang kan semua orang kan pasti kepo-kepo di story. Jadi itu lagu kayak suka sama orang, sudah jatuh cinta tapi cuman bisa lihat di story. Belum berani dang mau ungkapkan, cuman bisa lihat di story. Jadi cuman lihat aja di story tapi sesimpan hati. Kira-kira seperti itu. itu enggak enak sekali itu perasaan, tapi ya mewakili begitu banyak orang perasaan ya dari itu. Jadi kita lihat juga Iin di video sangat menghayati. Itu karena memang sebagai penyanyi profesional kan, apapun lagunya mau terjadi di hidup kita, mau nyanda itu tetap orang harus all out, harus benar-benar fokus ya. Oke, itu dari kalau kita nggak salah ingat, kita beberapa kali mungkin lihat Iin menyanyi lah di salah satu kafe di Manado, di Hotel Peninsula kalau nggak salah, itu kita berapa kali lihat. Tapi waktu itu kayak masih muda karena lama sekali Iin, kita sendiri lupa tahun berapa ya. Iin di Peninsula pernah nyanyi di lounge-nya, tapi itu tahun 2018. Oh enggak, berarti bukan. Kenapa ya? Iya. Bukan ya. Baru aja. Baru mungkin yang lain mirip mungkin. Mirip. Iya. Bukan ini pasaran soalnya. Kalau boleh tahu Iin angkatan siapa di itu, kalau di penyanyi yang di Manado Iin kalau boleh tahu angkatan siapa
Kalau dengan Isti? Nyanyinya. Isti, kalau ada Isti enggak, kakak. Isti kakak. Masih kakak, masih di atas. Ya kita yang terlalu Eh, tua berarti. Iin, Vidya, Oh, kenal Vidya, Vidya, ya, ya, ya. Vidya, itu sama-sama tuh. Haris, lagi ya. Haris, salam buat Haris. Haris, iya. Nanti dia pasti nonton ini. Oke, salam. Jadi Haris apa lagi ya? Ya, iya turut berduka ya buat Iya. pemain keyboardnya. Siapa itu? Pemain Gimana Kak? keyboardnya. Turut berduka buat yang pemain keyboard. Oh iya tuh orang teman, Gio. Ya, turut berduka. Ciin, Iya. kalau boleh cerita perjalanan karir itu sebenarnya dari usia berapa tuh jadi penyanyi? Kalau karir di dunia musik, jadi zaman SMA itu kelas 1 kelas 2 SMA main band dulu, main band. Band cewek semua, main bass. Kalau nyanyi Bisa itu main bass? bisa main bass dulu, jadi sebenarnya bukan ke dunia musik itu main bass dulu. Nanti pas lulus SMA band cewek ini vakum, terus nyanyi. 2004 long trip. Oh, gitu. Pas nyanyi pertama kali langsung long trip. Langsung di Manado dulu sih. Dengan Caca? Caca Lapian? Belum, kakak juga ya? Iya kayaknya. Oke. Lupa. Oke. Jadi waktu nyanyi awal-awal langsung long trip. Langsung long trip. Berapa bulan di Manado dulu nyanyi, abis itu long trip. Itu long trip, pas long trip terus itu. Jadi setahun berjalan itu pindah-pindah kota, pulang Manado itu cuman kalau puasa sama Lebaran. Abis Lebaran sudah start lagi kerja lagi setahun lagi gitu. Ya, long trip itu ya kita susah jauh dengan keluarga, tapi duitnya banyak. Iya. Capek-capek nyanyi sana sini, tapi pulang-pulang bawa duit banyak karena ya. Iya betul. Yang bikin kangen long trip itu, karena nyendak keluar uang sama sekali, kecuali kebutuhan pribadi. Tapi selain dari itu kan ditanggung di kontrak kan memang benar-benar semuanya dari tempat tinggal, makan dan sebagainya itu outlet yang tanggung. Kita taunya kerja aja, datang kerja udah. Nah, terus kemudian bagaimana mengantisipasi ketika sudah terbiasa dapat duit banyak, long trip, nyanyi sana sini dan tiba-tiba pandemi. Job pulang gitu. Justru ini lagu Story ini salah satu hikmah dari pandemi Kak, karena kemarin iya kan tempat kerja tutup semua kan, jadi pengangguran ya, nggak ngapa-ngapain, ini ngapain ya, so coba-coba bikin kue, bikin puding, jualan apa kan kemarin, terus si Koko ini masih invest saudara Pak dia. Kak Eka mungkin kenal dia. Dia kenal Kak Eka. Mungkin kalau lihat mereka baru ingat kan. Kalau enggak salah. Jadi orang Manado atau? Orang Manado. Yang punya story dia. Indra Ahmad dia main gitar. Angkatan Haris bukan? Di bawah. Oh. Dia masih ADI-in lah. Satu tingkat sih. Kita hampir separuh kita pe umur ini, ya ampun. Enggak, Kak Eka ini masih kelihatan kayak 28 tahun ini kalau ini dari sini. Kalau dilihat dari Manado, jauh sekali. Jadi waktu itu kemarin itu bulan-bulan April ya. Pokoknya pas lagi heboh-heboh itu pandemi itu, Manado social distancing segala macam, tempat kerja tutup. Nah, Koko kasih dengar dia ada lagu
Dan kebetulan lagu Story ini dari pertama In dengar, langsung suka, langsung gitu cinta sama lagu ini. Jadi In bilang, In mau ini lagu. Tapi dia bilang dengan syarat harus serius. Harus benar-benar digarap serius. Kalau main-main dia nyanda mau. Karena waktu awalnya justru In cuman berpikir, sudah In mau nyanyi aja ini lagu, rekam, sudah selesai. Begitu kan, yang tidak terpikir untuk diseriusin dan awalnya sebenarnya. Tapi dia yang bilang kalau nyanda serius, nyanda mau dia. Ya Begitu. harus serius In karena segala. Iya, karena kan In pikirnya waktu itu pandemi, Kak. Maksudnya belum tahu ini kapan berakhir ini pandemi ini kan. Segalanya terbatas. Mau ngapa-ngapain tuh orang terbatas waktu itu. Tapi alhamdulillah selesai dengan baik. Ya, dan sudah dinikmati lagu Story. Ya kita juga Mudah-mudahan banyak yang suka. bikin YouTube channel ini karena di Washington itu ada kebijakan stay healthy, stay safe. Orang harus tinggal di rumah, nggak boleh kemana-mana waktu itu. Kita kuliah kan, nah semua Zoom akhirnya. Jadi nggak bisa ke kampus, tinggal di rumah, belajar di rumah, semua apa-apa di rumah. Jadi suami juga sempat kerja di rumah, nggak bisa ke kantor. Sekarang kan sudah normal lagi, tapi ini channel berjalan terus. Tapi kita tuh tipikal orang tuh serius soalnya. Jadi apa yang kita bikin itu kita seriusi. Jadi ya selama 2 bulanan lebih, hampir 3 bulan ini ya itu. Jadi YouTube channel ini jalan dan selalu ada gitu. Selalu hikmah dari pandemi ya. Ya dari pandemi dan ya tetap berkreasi, tetap berkarya walaupun dari rumah. Dari rumah. Tapi kan bagus Zoom begini selain bisa bicara dengan teman-teman berkudapa lewat Zoom walaupun cuma lewat Zoom tapi bisa sharing pengalaman juga kan. Dan juga kalau dengan Iin sekarang bisa saling bantu promo kan. Iin bisa bantu bisa dong. promoin ke channel, kita bisa promoin Iin ke channel. Ya kita collab lah istilah anak-anak muda sekarang kan di YouTube kita collab. Iya collab. Ini judulnya collab ini. Ya kan mana tahu kita kan nggak tahu mana tahu kita teman-teman yang subscribe juga akhirnya bisa dengar mungkin atau ingin teman-teman akhirnya nanti ya main ke kita pe channel kan atau kita bisa nanti ajak teman kita juga sebenarnya ingin ada teman-teman yang dari Manado juga untuk bisa chit-chat penyanyi-penyanyi kayak apa Sondak, ada Jane Maringka, ada Cindy Raul, yang lain juga sebenarnya pengen. Oh itu teman-teman Kak Eka semua. Ya kita dekat juga dengannya. Lihat aja tuh umur tuh orang satu-satu orang. Umur is just a number. Iya, ada ya. Semangat kan tetap semangatnya kan semangat anak. Tetap jiwa muda. Ya, kan kita tuh yang penting tuh hati gembira, tetap semangat. Betul. Yang penting tuh orang happy. Ya itu semua bisa ya apapun bisa jadi kalau kita positive thinking kan kita betul. Hasilnya dan juga bersyukur kan Kak apapun itu. Iya betul. Oke, pengalaman itu kalau boleh tahu tuh yang bikin ya waktu nyanyi di kafe, nyanyi long trip itu kan ya nggak perlu itu lagi kan godaan banyak itu ya. Banyak sekali. Ya, gitu, segala macam godaan itu ada. Karena dari tahu sendiri. Ya? Paling parah itu bisa tahu enggak? Paling parah. Boleh cerita? Nggak apa-apa. Jadi paling parah menurut Iin waktu itu jadi nyanyi di salah satu kota. Pas break nyanyi dipanggil kan karena ada tamu yang mau ngomong. Sudahlah Iin samperin nih sama Pak manajer kafe itu. Pas Iin duduk dia dibanting gitu di meja segepok uang segini dia. Itu tahun berapa? Lama Iin baru pertama kali long trip.
taruh di meja gitu. Terus dia bilang, saya mau kamu gitu, saya mau kamu temenin saya. Oh, kaget kan. Hah, maksudnya apa? Waktu itu masih 18 tahun apa, pokoknya pertama long trip. Hah, maksudnya bagaimana? Saya mau kamu temenin, saya mau jadi uang kak gini deh, tuh nominalnya kalau nggak salah ingat di waktu itu puluhan juta pokoknya, ada di atas 20 deh. Terus dia lihat kan ini mukanya semua nangis Karena masih kecil. dia lihat begini, dia cabut lagi dari dompet ATM, dia kasih ini, kalau kamu rasa kurang katanya ke ATM ambil sendiri. Begitu nangis si Inma, nangis minta pulang, ini mau pulang nih, mau takut. Terus sama manajer ditenangin tau sama anak-anak band yang lain, Yanda itu biasa begitu kata In, harus siap untuk yang akan lebih parah dari ini mungkin atau bagaimana gitu kan. Terus ya mulai dari situ mental so mulai ini no kak, jadi so belajar nanti menghadapi, karena kan tiap kota pasti tamunya beda-beda. Kota A karakternya gini, kota B gini, jadi sambil belajar pengalaman itu belajar terus, jadi tahu dong. Karena apapun yang terjadi, mau kita dianggap segimanapun, karena kan kayaknya image untuk perempuan yang nyanyi long trip itu gitu. Nah, seperti ini kan nyanyinya ya, dunia malam lah pokoknya itu kan udah kayaknya image-nya kurang ini ya, jadi dianggapnya bisa gitu kan, mungkin apa gitu. Tapi segimanapun kita bad mood-nya atau gimana, lagi sedih, lagi ada masalah, banyak beban pekerjaan, kehidupan, lagi galau, apalah semua, tetap kalau udah on stage harus all out, harus senyum, biar walaupun dalam hati menangis. Aji. Ini pengalaman terparah. Kalau mau diceritain semua, salah satu itu pokoknya, yang menurut Iin kaget, shock kan waktu itu. Yang masih kecil. Kayak kan ngerti kan maksudnya ditaruh uang gitu, saya mau kamu temenin saya malah gitu katanya. Oh. Tapi kan itu yang paling parah ya, tapi lama-lama ya sudah melewati hal itu, jadi lebih wise, jadi lebih pintar-pintar kita juga untuk pintar-pintar kita, terus kan jadi kayak beban sendiri juga, maksudnya kita jangan sampai juga si tamu ini jadi kurang suka, dia nanti dia nggak datang lagi. Nah, maksudnya gitu kan. Jadi ya begitulah, penyanyi anak-anak long trip, anak band pasti ngertiin yang ngomongin ini, pasti sudah tahu. Pasti mereka paham maksudnya. Oke, Iin, dan ada ndak yang diidolakan, Iin peidola itu sebagai penyanyi mengidolakan mungkin salah satu penyanyi di Amerika mungkin, atau penyanyi di mana, ada Indonesia atau Iin suka Beyonce, suka Whitney Houston, Celine Dion, banyak sih. Suka penyanyi yang punya karakter vokal yang luar biasa ya. Yang seperti itu suka. Karena Iin suaranya juga pernah dengar Iin nyanyi juga. Iin juga sebenarnya punya karakter vokal yang sangat kuat, tetapi tidak keluar ketikanya, kita dengar lagu yang Manado itu sebenarnya nggak keluar semuanya. Sebenarnya karena emang lagunya bisa, menurut kita bisa bikin lagu itu lebih ini lagi ya. Tapi mungkin ya lagunya seperti itu ya, harus. Iya, karakter lagunya seperti itu. Jadi yang isi listening begitu dan memang Iin tahu Iin suara standar sekali, biasa sekali, yang nggak bisa nada yang tinggi itu nggak bisa. Jadi saya adalah penyanyi yang biasa saja.
Yes, yes, yes. Makanya suka sama Whitney Houston dan lain-lain itu karena suka sekali dengar bisa begitu nyanyinya dan saya nggak bisa gitu. Iya, iya. Tapi alhamdulillah Kalau di Manado bersyukur sendiri mengidolakan siapa kalau boleh tahu? Manado. Semua sih penyanyi Manado oke, suka. Isi Yulistri, DP suara tinggi sekali. Terus kalau Kalau kita Kajoli justru Martinka kalau dia kita karakter justru sendiri. suka itu kita jujur nggak terlalu banyak dengar lagu Manado. Tapi ada satu lagu Manado yang kita suka itu judulnya Arang Tampurung. Itu kita suka sekali, suka. Orang Tampurung. Gunawan ya kalau salah Pak Ih, Gunawan ya. Kita pernah tuh lagu saking suka viral itu. karena kita pernah hadir di salah satu acara orang-orang Manado di Amerika dan disuruh menyanyi, kita menyanyi lagu itu. Lagu itu. Ini sekali. Karena waktu itu disuruh harus menyanyi lagu Manado, jadi kita menyanyi lagu itu. Tahu-tahu Orang-orang lain kayak gitu bisa jadi next, bisa tamu selanjutnya di episode ini di ya kalau bisa chat. ya lewat Inti. Nanti Ada bisa juga nanti. ada planning untuk Cindy dan Jane dan Nova dan yang lain. Oh iya dan lain-lain. Kita kumpul Iya. satu-satu mungkin atau berdua atau sementara. Mudah-mudahan bisa. Amin. Oke, kalau misalkan show-show sekarang tuh masih ada atau sekarang kan udah buka kan? Mulai buka. Sudah mulai buka. Di Manado itu belum ya. Di Manado sudah. Tapi belum sudah mau semua kayaknya dibuka. Cuman jadwal kalau untuk musik gitu yain sendiri belum. Ya enggak, jadwal belum normal enggak. Kalau sebelum pandemi itu bisa tiap hari nyanyi, ada jadwal nyanyi hampir tiap hari. Kalau sekarang belum sih, paling seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tapi kalau di kafe maksudnya gitu, tapi kalau kayak acara wedding itu masih ada sih, alhamdulillah masih ada. Acara ulang tahun kayak kemarin itu yang kita janjian nggak jadi, ituin ada nyanyi kan di acara ulang tahun, begitu. Jadinya nggak harus di kafe sih nyanyinya. Nggak ada rencana untuk bikin lagu abis ini jadi album atau apa ya? Pelan-pelan. Insya Allah ada. Insya Allah nanti. Ini sih lagi prepare buat next single. Doain Kak nih. Oke. Kak doain lancar. Mudah-mudahan. Kan bisa dari lagu Manado, kemudian lagu Indonesia, dan kemudian lagu bahasa Inggris. Kayak kita ini pelan-pelan dari sini mulai dulu dengan dari narasumber dari Indonesia dan kemudian nanti planningnya nanti tahun depan mulai start dengan narasumbernya memang benar-benar orang Amerika. Jadi memang udah kayak Iin bilang kan dari awal kita juga tipikal orang serius kalau bikin sesuatu tuh serius. Jadi ya walaupun itu pelan dari awal juga memang ya mentalnya kan kita selalu dari dulu. Jadi awalnya mulai itu kita nggak pikir mau ada yang nonton, nggak ada yang nonton, tetap mau jalan. Bikin aja. Ya, gitu. Jadi tapi puji Tuhan ya lumayan lah sekarang, lumayan lah. Iya, asal kita konsisten kan Kak. Iya, udah setengah perjalanan. Udah setengah perjalanan. Tapi setengah perjalanan awal ya, kalau yang lain kan kan Eka bukan artis, bukan orang yang sangat terkenal. Jadi ya mulai itu dari awal benar-benar dari nol ya. Dari nol. Kak sadiki le semua terkenal Kak Eka. Amin. Amin. Oke, terima kasih sudah bisa menemani chit-chat kita. Sama-sama. Chit-chat with Mariska udah bersama Iin. Mudah-mudahan ini biasanya kan di Amerika suka ada undang penyanyi-penyanyi itu, orang-orang di sini tuh suka penyanyi dari Indonesia itu suka mengundang artis dari Manado atau apa. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa ada di sini promo single album
Ya. Kita kan Amin. semua terhalang oleh pandemi kan. Iya, pandemi iya. Embassy belum buka, jadi nah mungkin tahun depan Masih tutup semua sampai sekarang, Kak, Kang. mungkin tahun depan semua bisa berjalan baik. Amin, amin, amin. Vaksinnya udah bisa ditemukan dan ya udah semua bisa berjalan dengan Mudah-mudahan cepat berlalu ini semua ini. Pandemi dan kalau corona dan lain cepat hilang. Orang ya sehat semua ya dan ekonomi boleh bisa lagi berjalan. Amin ya ekonomi ya. Semua bisa bekerja. Iyo, tapi ya menutup chit-chat kita di video kali ini kalau boleh Intan menyanyi sepenggal lagu. Boleh. Story. Ya. Dari mana? Kalau sampai ngenaliani isi hati kita rasa tong dua mau jadi. Tolong terima nih cinta ini. Tanya mau bikin sakit hati. Nyandak tahan hidup sendiri. Purnana kita rela mati. Asalnya di sini. Please jangan bikin kita sakit hati. Oke, thank you Iin. Ya, salam juga buat yang di Sela Bakery ya. Ya. Salam rasa-rasa semua pesan apa itu Patulang makanya. Semua batunggu Kak Eka di sini Sela Bakery. Ini ikan roa dan lain-lain. Tahun depan kita ada ya. Amin. Oke. Terima kasih Iin. Salam buat semuanya, suami dan tentunya ya teman-teman, buat Haris, buat yang lain-lain. Siap. Ya, mudah-mudahan Gunawan bisa ada di Amin. Oke, ya Iin ya, bye. Bye. Oke, kalian semuanya, itu tadi Cicet Mariska with Intan Pakaya atau akrab disapa Iin. Dan seperti biasa di akhir video kita kali ini ada tips dari Marty Lion. Ini dia. Hello and welcome back with another tip from Marty. We just talked last time about engagement and how it may take a long time to finally get enough people's attention or the right person's attention to help focus on how do you systematically increase engagement in a company. And this is a primary focus of mine. It's not part of my statement of work, but I do realize that would be a really significant contribution to the company if I do that. And I feel like I have some insight into doing just that. But one of the points I wanted to make about when you're working on engaging with people is how can you, besides tapping into their internal motivation, how can you systematize this whole thing so that people start getting better results? And the really easy leverage point is, if you have managers have direct reports. So for each manager that you can help that person, he or she, start, instead of using their normal reaction or however they've been reacting to situations, to change how they react and learn bit by bit through self-awareness, learn how to tailor and change their reaction to give the result, to get the result they want. So instead of hearing, maybe somebody drops a part and say, "What's that?" Just say, "Wow, let's go over and look at that. Let's actually start looking at how can we figure out a way so that nobody can drop a part, so this can't happen again." You're coming in and you're trying to do a great job, but maybe there was a way we set up the workplace or something like that where we could do a better job there. And that's the kind of thing where people rally around, like, hey, I get to help figure things out. But again, you're tying to the engagement. But when you get a manager to learn how to really engage people on a regular basis, so that's their habit, instead of having some kind of reaction that's just without any forethought, they're now reacting with purpose.
and they're figuring out a better way to handle these situations to help keep people engaged. So the managers are the key to this whole thing. If you can get managers to manage differently and manage the way you would like to be managed, you're going to get a lot better results. And so to me, that's the tipping point, is how do you get leverage in an organization to help affect change? And that's one of the fastest ways to do it. So again, there's your tip for the day from Marty. Don't forget to subscribe if you haven't already done. You go out and have a great day and do good stuff. See you later. Bye-bye.